lain. Kalau udah pas saya tutup masih ada, berarti jangan menyesal. Yuk, masih ada nggak? Ini Le, ada dari member kita tadi ngechat. Oke, silakan Le. Ntar aku baca dulu. Gimana sih? Baca aja Le di chat. Oke, bentar. Saya buka ya. Enggak, itu di grup chat. Ya? Grup mana ya tadi? Gimana sih biar nggak pimplan dalam gimana tujuan? sih caranya biar kita gak pimplan sama tujuan hidup kita? Nah gitu kira-kira salah. Gimana sih caranya supaya kita nggak pimplan dalam tujuan hidup kita? Iya. Coba. Oke. Gimana caranya biar nggak pimplan dalam tujuan hidup kita? Adik kita itu yang nanya. Pertama, ya siapa? Salah satu adik kita di bawah ini. Oh ya, biar jangan pelin-pelan. Pertama, satu, punya tujuan yang jelas. Punya tujuan yang jelas. Ketika kita sudah punya tujuan yang jelas, sasaran kita pun jelas. Akhirnya nanti sampai di mana gitu loh. Itu yang pertama. Kedua, ketika kita sudah punya tujuan yang jelas, punya langkah yang jelas untuk menggapai tujuan ini. Tuh, setelah punya langkah yang jelas, punya komitmen yang jelas, punya komitmen yang kuat. Nah, itu hanya ketiga ini aja. Punya tujuan yang jelas, punya langkah yang jelas, dan punya komitmen yang kuat untuk menggapai tujuan tersebut, tujuan ini. Nah, komitmen ini tidak mudah. Kita tidak mampu melakukan dengan kekuatan diri kita sendiri. Makanya kita butuh namanya hubungan pribadi dengan Tuhan. Hubungan pribadi kita ini dengan Tuhan yang memampukan kita untuk ingat terus komitmen kita, memampukan kita melakukan komitmen itu. Kira-kira seperti itu. Oke, mungkin yang pertamanya adik kita sudah puas lah ya untuk jawaban dari Sartika. Oke lah ya, udah puas lah itu ya lah. Iya kayaknya. Yang nanya kan ya, ini adik ada kita. Iya. Ini ada dari Susiana mau bertanya juga. Silakan Susiana Siombing. Halo, suara aku kedengar, Bang? Kedengaran. Oh ya, paling ngobrol sih, Bang. Yang aku dapatkan gitu kan. Sama teman-teman di sini. Kalian pernah nggak sih mikir gimana kalau cuma pendeta-pendeta gitu yang masuk surga gitu? Kalian di luar, maksudnya di bumi ini ditinggalkan gitu ya. Pernah nggak sih berpikir kayak gitu? Terus kalau dibilang soal berdosa, semuanya berdosa gitu. Paulus saja yang dibilang teroris ya, dia membunuh pengikut Yesus. Tapi apa? Tuhan pakai dia, Tuhan ngambil dia, terus dia membuat beberapa surat-surat kepada kita supaya kita memahami bagaimana indahnya Tuhan itu gitu. Bicara soal tujuan hidup, saya juga masih baru-baru gitu kan, baru memahami tujuan hidup saya gitu. Jadi seperti ini, memang dari kita selalu memikirkan dunia gitu ya, bagaimana sih nanti hidupku aman gak sih, Tuhan cukupkan gak sih gitu ya. Terus kita juga berpikir aku harus bagaimana biar Tuhan pakai gitu. Kalau dari aku sendiri, semua kita dipakai untuk Tuhan, untuk memuliakan Dia gitu. Walaupun kita berbeda-beda pekerjaan, tapi Tuhan ada tujuan untuk hidup kita. Sebelum kita dilahirkan juga ada tujuan untuk hidup kita. Begitu juga dengan Yusuf, waktu dia masih berumur 17 tahun yang dia diasingkan gitu ya. Dia dia bermimpi dan Tuhan pakai dia untuk menyelamatkan bangsa-bangsa gitu. Dan di situ saudara-saudaranya tidak yakin dan menganggap itu suatu lelucon gitu kan. Tetapi dia
mengikut mengikut Tuhan selalu, bukan berarti dia nggak menjalani rintangan. Dia di penjara, dia dibawa, dia dijual, dia difitnah, semuanya dia rasakan. Tapi apa? Dia selalu berpengharapan sama Tuhan. Dia tahu Tuhan itu punya tujuan untuk hidup dia, dan dia tahu kalau dia itu tujuannya untuk Tuhan gitu. Jadi balik lagi ke teman-teman, kalau dibilang soal berdosa, semuanya berdosa gitu. Semuanya berdosa, nggak ada yang layak. Tapi apa? Dalam firman Tuhan dikatakan, aku mengampunimu. Berdoalah, aku adil, seperti yang di dalam 1 Yohanes 1:9. Sebentar. Dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Seperti itu. Dan kita lihat juga, semua yang di dunia ini semua pasti mengecewakan. Keluarga juga mengecewakan, tempat kerja mengecewakan, semuanya. Orang tua juga pasti mengecewakan, diri sendiri kita juga pasti mengecewakan. Tapi apa? Dari situ Tuhan pakai biar kita semakin mendekat sama Dia. Karena apa? Karena Dialah sumber segalanya, kedamaian, kasih, semuanya berasal dari Dia gitu. Lalu sharing saya cuma sekian. Semoga memberkati teman-teman di sini. Amin. Amin. Terima kasih buat Susiana Siombing. Tuhan berkati sharingnya. Ya, mungkin ada lagi tambahan dari teman-teman yang mau sharing, bertanya silakan. Yang baru join, yang baru masuk, tadi temanya tujuan hidup orang percaya. Ada lagi nggak? Oke, tak angkat ya Leonardo. Oke, silakan. Baik, terima kasih. Saya ingin sharing dan bertanya juga. Kan kita ini di zaman-zaman sekarang kan serba sulit semuanya. Lalu tadi saya mendengar tujuan hidup orang percaya. Yang ingin saya tanyakan adalah apa sih arti dalam bertahan sampai akhir? Lalu kalau kita sudah menemukan apa artinya, gimana kita melakukannya? Dan selanjutnya, apa pilihan-pilihan yang perlu kita buat setiap harinya agar kita tidak jatuh? Sekian dan terima kasih. Mana Sartika? Kira-kira Apa pertanyaannya? pertanyaan nomor 3? Pertanyaan nomor 3? Pertanyaan nomor 3 yaitu apa pilihan-pilihan yang perlu kita buat agar kita tidak setiap harinya tidak jatuh? Kira-kira begitu. Oh iya. Agar tidak jatuh ya. Bertahan sampai akhir, apa yang dilakukan dan apa pilihan-pilihan yang dibuat agar tidak jatuh gitu ya. Itu dalam tujuan hidup ya. Tujuan hidup itu memang perlu kita bertahan sampai akhir. Butuh kesetiaan ya, butuh kesetiaan. Bertahan sampai akhir berarti dimana kita berusaha meskipun itu tertatih-tatih, jatuh bangun dalam lemah, tapi kita terus bangkit sampai kita mencapai titik akhir ya. Bertahan sampai akhir namanya pun pasti dari awal sampai akhir ada mungkin naik gunung, turun lagi lembah dan lain sebagainya, itu harus dilalui. Tapi bertahan sampai akhir meskipun itu dilewati semua, pokoknya sampai titik akhir dia bertahan, pokoknya aku harus menggapai itu namanya bertahan sampai akhir. Nah, apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan itu melangkah meskipun sakit gitu, tetap dijalani meskipun banyak godaan tantangannya. Untuk bisa bertahan, apa yang dilakukan? Pertama pastinya kita mengandalkan Tuhan lah ya. Di dalam kita melangkah itu kita andalkan Tuhan. Dengan kekuatan kita tidak mampu. Dengan kekuatan Tuhan itulah yang menjadi kemampuan kita gitu. Jadi apa pilihan-pilihan agar kita tidak jatuh gitu? Agar kita tidak jatuh, pilihan-pilihan agar kita tidak jatuh. Pertama kita harus tahu tujuan itu tadi, fokus kita itu kemana. Fokus kita kepada Tuhan.
ketika fokus kita kepada Tuhan, pasti kita apapun yang diperhadapkan ke kita, standar kita itu Tuhan gitu. Apakah ini benar di hadapan Tuhan atau enggak? Apakah ini sesuai keinginan Tuhan atau enggak? Jadi supaya apa pilihan agar tidak jatuh, tujuan kita itu, fokus kita itu jangan salah, yaitu kepada Tuhan. Gitu. Jangan banyak pilihan memang dalam hidup kita ini. Apakah keinginan daging kita? Apakah ingin nama kita yang tenar atau pokoknya kita terkenal tanpa menghiraukan tujuan kita kepada Tuhan tadi. Jadi bertahan sampai akhir, kita melakukannya dengan setia dan fokus kita itu kepada Tuhan, kepada fokus yang benar, tujuan yang benar, maka kita akan sanggup mengakhiri sampai titik puncaknya. Kira-kira seperti itu. Klien Leonardo, mantap atau udah puas atau belum puas? Mantap. Terima kasih Kak. Sama-sama, Tok. Oke, terima kasih buat Leonardo Sumbolon sudah bertanya. Ini kira-kira masih ada untuk pertanyaan atau diskusinya atau sharingnya? Yuk, masih ada waktu sedikit lagi. Kalau nggak ada, kita akan tutup. Karena sudah malam juga ya, sudah hampir 2,5 jam kita. Ya, nggak ada lagi. Ntar ada yang PC nih satu. Ya, gimana lah? Silakan. Nah ini, tulang aku mau nitip pertanyaan. Gimana sih untuk aku yang baru mau mulai tujuan tapi ada aja penghalang, kayak orang tua tidak mendukung apa yang mau kita lakukan? Terima kasih. Dari Agnes Malau. Oke, Tok. Kita baru memulai tapi banyak penghalang ya melakukan tujuan kita. Ya, sebagai orang yang mau yang mau berkomitmen pasti banyaklah tantangannya ya. Saya pernah mengalami seperti itu. Ketika saya mengambil keputusan untuk sekolah pendeta, sekolah teologi, tantangannya apa? Dari keluarga saya sendiri. Saya benar-benar tidak didukung sama sekali. Keluarga besar, keluarga inti, satu pun tidak ada yang mendukung. Tapi apa yang saya lakukan ketika saya memiliki satu tujuan, saya perlu tadi kembali seperti yang saya katakan tadi, menjawab pertanyaannya Rexi tadi. Kita berani bayar harga, kita tegas dengan tujuan kita, gitu. Kita berpikir positif bahwa kita bisa. Berani bayar harga apanya? Maksudnya apa? Meskipun itu banyak tantangannya, memang sakit. Apalagi dari keluarga itu sakit banget. Tapi kita berani bayar harga apabila tujuan kita itu benar ya. Tanda kutip tujuan yang benar ya. Tujuan yang benar memuliakan Tuhan. Kita harus berani bayar harga. Meskipun itu keluarga kita. Rela nggak kita dihindari keluarga kita asal kita melakukan yang benar. Itu bayar harga. Kedua, ketegasan akan komitmen kita. Kita tegas nggak akan komitmen atau tujuan kita yang kita lakukan itu? Berani nggak kita mengatakan ya di atas ya, tidak di atas tidak? Ketiga, berpikir